2-3 kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Jika saya mengucapkan salam, jangan lupa teman-teman sekalian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mereview beberapa materi tentang komunikasi dan negosiasi. Ada 4 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, ada teori SR, stimulus dan respon. Lalu yang kedua, ada teori resepsi aktif. Yang ketiga, ada teori 3V yang dikemukakan oleh Albert Mehrabian. Lalu yang terakhir, ada 4 hal supaya pesan kita gampang atau mudah diingat oleh audiens. Langsung saja masuk ke dalam satu teori yang pertama, yaitu teori SR, teori stimulus dan respon. Model komunikasi ini adalah yang paling basic atau sederhana, di mana efek menjadi reaksi terhadap stimulus tertentu. Model komunikasi ini merupakan suatu proses aksi dan reaksi. Contohnya nih, ketika saya melambaikan tangan kepada teman-teman untuk mengucapkan hai atau halo, secara otomatis teman-teman juga akan membalas pesan saya dengan melambaikan tangan dan mengucapkan Hey guys. halo. Seperti itu. Jadi, model komunikasi secara verbal ataupun non-verbal, tanda-tanda dan simbol, maka akan muncul tindakan seseorang untuk memberi respon ataupun tanggapan kepada komunikator. Lalu, di dalam teori stimulus dan respon juga terdapat 3 unsur komunikasi. Yang pertama nih, ada stimulus atau pesan. Stimulus adalah isi atau pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Lalu yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah elemen yang menerima pesan dari seorang komunikator. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada efek ataupun respon. Efek ataupun respon ini adalah tanggapan dari komunikan atas pesan yang diberikan oleh komunikator. Lalu yang selanjutnya, ada teori resepsi aktif. Teori resepsi aktif adalah teori yang menekankan pada peran halayak dalam menerima pesan, bukan pada pengirim pesan. Maksudnya di sini, nanti seorang komunikan atau audiens, dia lebih berperan aktif daripada si komunikator. Di sini, Stuart Hall juga mengklasifikasikan pemaknaan resepsi aktif menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, posisi hegemonik dominan. Posisi ini halayak merasa setuju atau memiliki persepsi yang sama atas tayangan yang dimunculkan atau konten dari media itu tersebut. Nah, contohnya ketika saya mengucapkan bahwa Israel adalah negara penjajah, di sini audiens langsung percaya dan menilai bahwa Israel adalah negara penjajah. Jadi langsung setuju atas persepsi yang dimunculkan. Lalu yang kedua, ada posisi negosiasi. Ini hampir mirip dengan posisi hegemonik dominan, di mana halayak itu memiliki persetujuan atau memiliki persepsi yang sama tentang sebuah tayangan. Tetapi yang membedakan di sini itu audiens atau komunikan memunculkan bukti-bukti, kayak mempertimbangkan bukti. Jika semisal buktinya adalah benar, mereka akan memiliki persepsi yang sama, tetapi bisa juga akan berlawanan. Contohnya, jika seperti tadi saya mengatakan bahwa Israel adalah negara penjajah, lalu audiens mencari bukti. Jika bukti yang ditemukan dengan adanya nih, contohnya agresi militer yang diluncurkan terhadap negara Palestina, berarti di situ audiens merasa kalau semisal yang dikatakan oleh komunikator itu adalah benar. Lalu yang terakhir, ada posisi oposisi. Nah, posisi oposisi ini seorang audiens itu menolak terhadap suatu penayangan atau suatu yang dikatakan oleh komunikator. Contohnya, ketika saya mengatakan bahwa negara Palestina itu adalah negara penjajah atau negara yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, di sini semua audiens akan menolak persepsi itu karena itu tidak benar. Lalu pembahasan yang ketiga, ada teori 3V yang dikemukakan oleh Albert Mehrabian, yaitu yang pertama ada verbal atau kata-kata, lalu yang kedua ada vokal, dan yang ketiga ada visual. Di mana verbal ini
dia menyumbang daya sebanyak 7% dari 100%, paling sedikit. Lalu yang kedua, vokal menyumbang daya sebanyak 38% dari 100%. Yang terakhir, visual atau gerak tubuh itu menyumbang daya sebanyak 55% dari 100%. Untuk verbal itu sendiri adalah kata-kata atau pesan yang disampaikan oleh si komunikator. Lalu untuk vokal itu bisa terdiri dari artikulasi, intonasi, kecepatan, jeda, penekanan, dan power suara. Lalu untuk visual itu terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama ada gestur, eye contact atau kontak mata, dan yang terakhir ada facial expression atau mimik wajah. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu 4 hal yang membuat pesan kita mudah diingat oleh audiens. Yang pertama, itu apa yang disampaikan di depan. Jadi biasanya komunikator harus menyampaikan sebuah pesan awalan atau pembukaan yang cukup mengesankan. Lalu yang kedua, itu apa yang disampaikan di akhir. Penutupan juga atau closingan juga tidak boleh disampaikan dengan rasa loyo-loyo apalagi males. Jadi harus dengan yang powerful dan semangat, juga sedikit mereview hal-hal penting yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu yang ketiga, apa yang disampaikan berulang kali. Pesan yang disampaikan berulang kali ini bertujuan supaya audiens tidak mudah lupa terhadap pesan-pesan penting yang telah disampaikan terdahulu. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, apa yang disampaikan dengan unik. Biasanya komunikator memiliki cara-cara tersendiri antara yang satu dengan yang lainnya supaya berbeda. Nah, di sini juga ada sedikit tambahan, terdapat 2 jenis sensory memory pada manusia. Yang pertama ada long term memory, yaitu memori jangka panjang. Lalu yang kedua ada short term memory atau memori jangka pendek. Kalau untuk memori jangka panjang ini, dia mampu mengingat hal-hal yang telah hal-hal lampau dari zaman dulu, mungkin waktu TK atau bahkan waktu umur 7 tahun. Nah, untuk short term memory ini adalah memori jangka pendek, yaitu gampang lupa. Misalnya untuk mengingat materi-materi yang telah diajarkan dosen sebelumnya, itu biasanya mahasiswa lupa. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya berharap review materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.